Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, selamat datang dan bergabung dalam webinar seri Jalan Tengah yang ke-15, Minggu 19 Januari 2025. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar pada malam hari ini, senang sekali menyambut Anda semua. Bagaimana nih kabarnya Sobat Jalan Tengah pada malam hari ini? Oke, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu Sobat Jalan Tengah, webinar kali ini merupakan kolaborasi antara CV Jalan Tengah dengan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology atau VRCBB yang dengan bangga mempersembahkan webinar series ke-15 dengan tema Riset Kanker dan In Silico yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan dengan narasumber yang luar biasa. Oke, hadirin yang berbahagia, sebelum kita ke inti acara, izinkan saya untuk membagikan sedikit profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Untuk operator, bisa di-share screen-nya? Baik, teman-teman, berikut merupakan profil singkat dari CV Jalan Tengah. Jalan Tengah Simple Ways to be Successful. Next. Nah, apa saja sih layanan dari kami? Yaitu ada asistensi publikasi jurnal, Scopus Sinta, ada bioinformatics dan statistika, lalu ada juga layanan digital kreatif. Selain itu, ada layanan laboratorium basah dan kering, ada lab bioinformatika, hispatologi, dan biologi molekuler. Dan tak hanya itu, kita juga sering mengadakan private workshop nih teman-teman, yang mana kalian bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan di sini. Dan kita juga selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Dan tak hanya itu, kita juga selalu setiap bulannya mengadakan program unggulan, yaitu webinar series, yang mana malam hari ini sudah masuk ke webinar series yang ke-15 dengan materi-materi yang luar biasa. Salah satunya yaitu dengan memberikan informasi terkait beasiswa dan tentang publikasi. Dan tak hanya itu, selanjutnya, kita juga memiliki lebih dari 1.000 klien nih teman-teman, yaitu ada di kampus luar maupun dalam negeri. Wah, luar biasa kan? Selanjutnya, kita juga berkolaborasi dengan Semi dan juga Editage. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan profil kami di website jalantengah.site. Jadi teman-teman yang ingin lebih tahu terkait profil dari Jalan Tengah, bisa kunjungi kami di jalantengah.site. Seperti itu. Dan selanjutnya, ini seperti yang layanan yang saya jelaskan di depan tadi. Dan selanjutnya, apa saja sih yang bisa dapat kalian dapatkan untuk keuntungan dengan layanan Jalan Tengah? Dan pastinya kita selalu profesional, affordable, dan tentunya kita selalu quick respon untuk teman-teman semuanya. Dan ada lebih dari 500 publikasi ilmiah yang telah kita publikasikan, seperti itu. Dan ini merupakan profil company kami, bisa kalian download e-booknya di jalantengah.site. Untuk teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp Jalan Tengah, bisa banget sekarang scan QR kode berikut, karena setiap bulannya kita akan selalu memberikan informasi tentang webinar series. Dan ini merupakan our sosial media kita, ada LinkedIn dari Jalan Tengah dan VRCBB. Tak hanya itu, kita juga mempunyai Instagram, jangan lupa di-follow dulu ya teman-teman di jalantengah.site dan vrcbb.id. Selanjutnya kita juga punya sosial media, yaitu YouTube, di mana teman-teman jika kalian kemarin-kemarin tidak mengikuti webinar kami, bisa tonton YouTube kami, karena mulai dari webinar 1 sampai nanti, kita akan selalu upload di YouTube kami. Selanjutnya, dan ini yang menarik, pada malam hari ini kita akan memberikan voucher kepada teman-teman, yaitu ada 2 voucher berupa potongan pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Wow, luar biasa kan? Caranya gampang banget, kalian bisa follow di 2 akun, jalantengah.site dan vrcbb.id, dan bikin instastory yang menarik terkait kegiatan pada malam hari ini, dan jangan lupa tag di kedua akun tersebut ya. Nanti akan kami undi untuk 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan voucher potongan pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Oke, terima kasih.
Baik teman-teman sekalian, dengan mengusung tema webinar riset kanker dan in silico, acara ini kami harapkan dapat memberikan manfaat serta pengalaman yang inspiratif, di mana pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Mas Muhammad Hermawan Widiananda, SSI MSI, seorang peneliti berbakat lulusan Biologi Universitas Brawijaya, dan saat ini sebagai kandidat doktor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman riset yang kuat sebagai peneliti pada Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology dan merupakan seorang cancer biology expert. Wah, luar biasa. Tak hanya itu, beliau juga merupakan awardee dari PMDSU batch ke-6 serta banyak publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dengan H-Index Scopus 15. Baik, tanpa berlama-lama mari kita sambut teman-teman. Ini dia narasumber kita malam hari ini, Mas Muhammad Hermawan Widiananda, SSI MSI. Selamat malam, Mas Hermawan. Selamat malam, terima kasih. Oke, sudah ready ya Mas untuk materinya pada malam hari ini? Oke, ready. Oke, teman-teman sudah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa yang akan memaparkan materinya selama 1 hingga 1,5 jam ke depan. Dan jangan lupa siapkan catatan kalian dan pertanyaannya, di mana nanti setelah pemaparan materi akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama untuk Mas Hermawan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, silakan Mas. Sudah terlihat ya slideshow-nya? Masih loading sebentar. Oke, sudah terlihat. Baik, kalau begitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Jalan Tengah dan juga VRCBB karena telah memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih pada para peserta webinar karena telah meluangkan waktunya di minggu malam ini untuk kita bersama-sama berdiskusi mengenai riset in silico pada bidang kanker. Seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai penerapan pendekatan in silico pada penelitian kanker. Seperti itu. Yang mana nanti kita akan banyak berbicara mengenai aplikasi in silico pada studi penemuan kandidat anti kanker yang basisnya adalah natural product, bahan alam, entah itu senyawa bioaktif ataupun yang non senyawa, yang non compound, yang non small compound gitu. Contohnya ada peptida, nanti akan kita bahas. Nah, nanti kita akan belajar mengenai beberapa contoh penelitian yang in silico saja. Jadi riset anti kanker yang menggunakan pendekatan in silico saja. Kemudian nanti juga kita akan membahas riset yang memakai pendekatan in silico plus eksperimental. Yang dalam malam hari ini kita batasi ke sampai in vitro saja. Yang mana in silico digunakan untuk memprediksi, kemudian yang eksperimental atau in vitro itu digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari prediksi menggunakan in silico tadi. Gitu. Nanti juga akan kita diskusikan bersama-sama mengenai penelitian yang berbasis transkriptomik. Gitu. Karena sekarang ini yang paling marak adalah studi mengenai omik. Gitu. Kalau dalam studi anti cancer, nah itu yang paling sering dipakai adalah transkriptomik. Nah, yang nanti akan kita paparkan dan diskusikan bersama-sama. Gitu. Sebelum lebih jauh, mungkin pertama-tama ini overview dulu ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya tentang cancer ini. Bahwasanya cancer itu adalah penyakit yang secara statistik itu di dunia itu dia menempati peringkat kedua.
peringkat kedua penyakit paling mematikan. Yang pertama pada cardiovascular disease, yang di sana itu ada jantung, penyakit jantung, terus stroke, darah tinggi dan sebagainya. Yang kedua ada cancer, yang ketiga itu baru ada penyakit saluran pernafasan. Jadi cancer ini cukup signifikan untuk diteliti karena problemnya itu ada di peringkat kedua. Begitu. Nah, sel kanker sendiri definisinya adalah intinya itu sel yang membelah secara tidak terkontrol dan berpotensi metastasis atau terjadi penyebaran gitu. Kalau abnormal cell division atau pembelahan sel yang abnormal itu biasanya disebut tumor gitu. Jadi kutil itu termasuk tumor karena dia membelah selnya membelah secara abnormal gitu, sehingga memunculkan suatu massa jaringan yang berupa tonjolan. Nah, sel tumor yang dia punya potensi untuk metastasis itu namanya sel kanker. Jadi sel kanker adalah sel yang membelah secara tidak terkontrol dan memiliki potensi untuk mengalami metastasis. Gitu. Nah, sel kanker itu ada karakteristiknya. Jadi suatu sel itu bisa dikatakan sebagai sel kanker itu kalau dia memenuhi beberapa poin ini. Yang mana beberapa poin ini adalah hallmarks of cancer yang mana dirumuskan oleh Nahan 2021 kalau yang saya pakai ini. Nah, Nahan dan Winberg ini pertama kali merumuskan hallmarks of cancer itu tahun 2000. Tahun 2000. Terus diperbaiki lagi, direvisi lagi. Kemudian ada versi revisinya yaitu tahun 2011. Nah, yang sekarang yang saya pakai ini ada 2021. Jadi karakteristik dari sel kankernya itu makin banyak gitu, dari tahun ke tahun. Nah, ini karena perkembangan teknologi gitu. Nah, hallmark of cancer ini yang pertama adalah selnya mengalami penghambatan kematian sel. Gitu. Jadi selnya hidup terus meskipun sel tersebut sudah tidak sehat dan cenderung membahayakan jaringan di sekitarnya. Kan mekanisme yang harus dilalui sel normal adalah apoptosis. Nah, namun sel kanker tidak mengalami mekanisme tersebut, tidak mengalami kematian sel terprogram gitu. Bisa disebabkan oleh banyak hal, namun salah satunya yang paling umum itu karena ada mutasi di protein P53. P53. Karena salah satu peran dari P53 ini adalah berperan sebagai faktor transkripsi di protein BAX gitu. BAX. Nah, protein BAX ini adalah protein pro-apoptosis. Jadi kalau P53-nya mengalami mutasi, otomatis BAX-nya tidak terekspresi. Gitu. Yang artinya nanti selnya tidak akan mengalami apoptosis. Gitu. Kemudian hallmarks yang kedua yaitu ada sebagai berikut, yaitu selnya itu membelah secara terus-menerus. Nah, karena tidak adanya growth suppressor, jadi selnya terus-menerus membelah gitu. Diakibatkan oleh banyak hal juga. P53 juga ada andilnya di sini. Nah, kalau P53 termutasi, nah selain P53 ini mengekspresikan meregulasi ekspresi dari BAX, P53 ini juga meregulasi ekspresi dari protein P21. Yang mana protein P21 ini adalah CDK inhibitor gitu, cyclin dependent kinase inhibitor. Nah, fungsinya untuk menghambat siklus sel atau menghambat proliferasi sel gitu. Nah, karena P53-nya mutasi, nah jadi tidak terekspresi P21-nya. Jadi selnya membelah secara terus-menerus. Kemudian karakter yang keempat itu ada
adanya mekanisme invasi dan metastasis sel yang diakibatkan karena adanya perubahan ekspresi gen-gen terkait kedua mekanisme ini. Kalau metastasis itu biasanya berpengaruh, itu ada protein caderin. Nah, protein ini tuh fungsinya untuk adhesi sel gitu. Jadi untuk berdekatan antar sel satu dengan sel lain. Semua ini ada sel cancer ya. Nah, dia berdekatan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, untuk berdekatan, nah dia ini perlu protein namanya caderin. Gitu. Nah, ketika selnya ini sudah banyak, sudah menumpuk, nah maka yang paling atas kan perlu nutrisi kan ya. Nah, maka dari itu sel cancer akan menurunkan ekspresi dari CD, dari protein caderin ini, sehingga dia akan terlepas. Nah, setelah dia sampai ke jaringan yang baru, nah dia ini akan meningkatkan ekspresi dari caderin tadi. Jadi dia akan menempel di jaringan baru, seperti itu. Dan kemudian mengaktifasi jalur persinyalan terkait proliferasi. Dan tidak hanya itu juga, nah, dia juga akan mengekspresikan protein-protein yang berperan penting dalam invasi sel. Yaitu salah satunya ada protein matriks metaloproteinase. Jadi seumpama ini jaringannya, setelah dia sampai ke jaringan ini, nah dia akan mengekspresikan MMP, matriks metaloproteinase, untuk menginvasi jaringan ini. Nah, dia akan masuk dan kemudian tumbuh di dalamnya. Gitu. Nah, hallmark berikutnya itu ada dia dapat bersifat immortal seperti itu, karena ada aktivasi yang terus-menerus dari telomerase. Jadi dia akan menjadi bersifat immortal sel cancer ini. Nah, kemudian sel cancer juga bisa melakukan angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah yang baru gitu. Contohnya di sini anggap saja ini pembuluh darah. Nah, kalau sel cancernya di sini ya, kemudian tumbuh sampai ukuran yang besar. Nah, maka sel cancer di bagian yang jauh dari pembuluh darah, nah dia kan akan kekurangan nutrisi begitu. Kekurangan nutrisi dan juga kekurangan oksigen karena jauh posisinya dari pembuluh darah. Nah, dalam keadaan kurangnya oksigen dan kurangnya nutrisi, nah sel kanker akan mengekspresikan protein VEGFR. VEGFR. Vascular endothelial growth factor receptor. Dan VEGF. Ya, ligan dari VEGFR ini. Yang mana protein ini akan menginduksi pembuluh darah untuk menjalar ke jaringan kansernya. Itu sel kankernya membentuk pembuluh darah yang baru seperti itu. Jadi kelangsungan hidup jaringan kankernya tetap terjaga. Gitu. Nah, ini adalah 6 karakter dari sel kanker. Nah, dari ke-6 hallmarks ini, nah, kemudian disusunlah atau dirumuskanlah beberapa strategi untuk menarget sel kanker atau untuk menghambat progresi dari sel kanker tersebut. Yang mana 3 strateginya adalah sebagai berikut. Strategi pertama adalah menarget DNA, yang kedua adalah menarget RNA, dan yang ketiga adalah menarget proteinnya, protein yang mengalami alterasi pada sel kanker seperti itu. Untuk yang menarget DNA, ini obat kemo yang cukup sering kita gunakan dalam penelitian itu ada doxorubicin dan cisplatin ya. Untuk cisplatin ini mekanismenya dia akan berikatan di double strand DNA. Berikatan, kemudian dia akan menghambat DNA ini mengalami replikasi gitu. Jadi DNA-nya tidak dapat bereplikasi dan juga bertranskripsi. Yang nanti efeknya adalah sel tidak bisa
proliferasi dan juga akan terinduksi apoptosis. Seperti itu. Nah, ini salah satu obat kanker yang menarget DNA. Kemudian ada juga obat kanker yang menarget mRNA. Gitu. Itu biasanya sering dipakai adalah small interfering RNA. Jadi di sini dia sirna ini fungsinya adalah untuk mendegradasi suatu mRNA spesifik, gitu. Seumpama dalam suatu sel kanker itu dia mengalami overekspresi di protein EGFR, gitu ya. Nah, dengan menggunakan siRNA, nah siRNA ini akan mendegradasi mRNA dari EGFR, gitu, sehingga nanti ekspresi protein EGFR-nya nanti akan terhambat, begitu. Jadi pertumbuhan sel juga akan terhambat. Nah, berikutnya ini yang konsep yang kita pakai di penelitian kita, yaitu obat yang menarget protein. Yang di sini ada banyak sekali contohnya, ada gefitinib, ini menarget protein EGFR, ada perusetib, dan AZD5363 ini menarget protein AKT1. Nah, di sini ada wortmannin P3K. Nah, yang mana konsep menarget protein ini, nah ini yang kita pakai selama ini untuk melakukan penelitian in silico berbasis anti-cancer. Nah, untuk konsepnya seperti ini. Contohnya di sini, ini di sebelah kiri adalah proteinnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah sel kanker yang mengalami overactivity di dua pathway, I3K AKT mTOR pathway dan juga di crash signaling pathway, yang mana kedua pathway ini dia berperan dalam menghambat apoptosis dan meningkatkan proliferasi sel kanker. Seperti itu. Nah, di sini contohnya ada gefitinib. Nah, dia ini fungsinya adalah menghambat aktivitas dari protein EGFR, yaitu paling upstreamnya dari signaling pathway ini. Nah, karena terhambat aktivitasnya, maka pathway di bawahnya itu tidak aktif. Jadi P3KKT pathway dan crash pathway tidak aktif, sehingga nanti sel kanker akan mengalami apoptosis dan juga mengalami penghambatan proliferasi. Gitu. Nah, jadi konsep inilah yang kita selama ini pakai untuk riset in silico terkait anti-cancer. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan banyak berdiskusi mengenai pendekatan in silico untuk riset kanker. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai cancer dan juga strategi untuk melawan cancer tersebut. Nah, pada mulai slide ini dan slide berikutnya, kita akan membahas hal-hal mengenai penelitian in silico untuk riset cancer. Seperti itu. Ini yang pertama, mungkin teman-teman sudah familiar ya, bahwasanya in silico ini adalah studi yang menggunakan komputer atau studi yang menggunakan simulasi komputer untuk menyelesaikan permasalahan penelitiannya. Yang mana nanti kita akan banyak mendengar istilah bioinformatik dan biokomputasi. Begitu, ini dua istilah yang tidak jauh beda. Jadi terminologinya sama saja, yaitu menggunakan pendekatan komputasi untuk menyelesaikan masalah biologis. Gitu. Kemudian ada studi komputasi yang secara khusus digunakan untuk menemukan kandidat obat. Nah, itu skopnya secara lebih spesifik, itu namanya computer aided drug design. Yang mana nanti akan kita bahas mengenai pendekatan penelitian computer aided drug design ini. Nah, computer aided drug design itu terdiri dari dua mazhab besar ya. Yang pertama ada structure based drug design atau SBDD.
Kemudian ada ligand based drug design atau LBDD. Nah, kedua pendekatan ini berbeda. Kedua mazhab ini berbeda. Bedanya, kalau di ligand based drug design, nah dia ini berfokus pada struktur ligannya atau struktur senyawa kandidat obatnya gitu. Jadi kita tidak fokus ke protein targetnya, tapi fokus ke senyawanya. Yang mana metode yang paling sering digunakan itu ada pharmacophore modeling dan analisis QSAR. Yang mana kalau di pharmacophore modeling ini, kalau kita ingin melakukan studi in silico anti cancer yang menggunakan pendekatan pharmacophore modeling, nah kita harus punya data eksperimental terlebih dahulu. Contohnya kita ingin mencari inhibitor EGFR gitu ya. Semua kita ingin mencari inhibitor EGFR. Nah, kita harus dapat dulu hasil studi eksperimental senyawa apa yang sudah ditemukan sebelumnya yang dia ini dapat menghambat aktivitas dari EGFR gitu. Jadi obat kanker yang menarget EGFR itu harus ditemukan terlebih dahulu. Supaya ini protein EGFR-nya dan ini senyawa obatnya. Senyawa obatnya. Nah, senyawa obatnya ini kemudian protein EGFR-nya ini, itu contohnya. Nah, di pharmacophore modeling, nah nanti akan ada analisis fitur, gitu. Jadi dari senyawa obat ini, dia ini kan dapat menghambat aktivitas dari EGFR. Nah, fitur apa saja yang dimiliki oleh senyawa ini? Nah, fitur itu apa ya? Seperti karakter, gitu. Contohnya punya dua donor ikatan hidrogen di cincin aromatik, kemudian punya dua cincin aromatik seperti itulah. Nah, kemudian dari informasi tersebut, nah kita bisa mendesain senyawa baru yang memenuhi fitur-fitur yang sudah didapat dari analisis farmakofor, gitu. Nah, selain membuat senyawa yang baru, kita juga bisa meng-screening senyawa dari bahan alam, jadi dicocokkan satu persatu senyawanya itu berdasarkan fitur-fitur yang didapat dari analisis farmakofor gitu. Nah, senyawa kandidat yang paling banyak match-nya dengan fitur-fitur dari hasil farmakofor nanti itu bisa digunakan sebagai senyawa yang memiliki potensi sebagai inhibitor dari EGFR gitu. Ya, jadi ini berfokus pada ligannya. Kalau QSAR ini mirip sebenarnya, tapi bedanya dia butuh dataset gitu. Sama kita ingin mencari inhibitor dari EGFR ya. Nah, jadi kita perlu mengumpulkan banyak obat yang menarget EGFR seperti itu. Anggap saja di sini ada 100 senyawa obat yang menarget EGFR. Nah, kemudian dilakukan analisis QSAR, kemudian nanti akan didapatkan beberapa deskriptor gitu. Nah, ini sama mirip dengan fitur tadi. Contohnya seperti berapa donor ikatan hidrogen yang harus dimiliki oleh suatu senyawa agar bisa menghambat EGFR dan sebagainya begitu. Nah, nanti senyawa kandidat obat kita tinggal dicocokkan dengan deskriptor yang muncul dari hasil analisis QSAR gitu. Nah, ini untuk yang pendekatan ligand based drug design. Nah, penelitian yang kita lakukan itu selama ini menggunakan mazhab yang satunya, yaitu structure based drug design. Yang mana mungkin teman-teman sudah akrab ya dengan istilah molecular docking dan molecular dynamic simulation gitu. Kalau di ligand based drug design kita tadi hanya berfokus pada ligannya saja. Namun kalau di structure based drug design kita berfokus pada proteinnya, protein targetnya. Jadi pertama kita harus mendapatkan protein targetnya terlebih dahulu dalam struktur 3 dimensi. Nah, kemudian ini senyawanya baru kita screening. Nah, kita docking,
dan kita MD, mana yang hasil doknya paling bagus. Nah, itu berarti senyawanya memiliki potensi yang tinggi untuk menghambat aktivitas dari protein terkait. Seperti itu. Nah, dalam studi in silico terkait cancer, itu sebenarnya ada beberapa model penelitian ya. Yang pertama mungkin yang sudah sering kita lakukan itu yaitu yang penelitiannya itu murni in silico begitu. Jadi tidak ada penelitian laboratorium. Jadi murni hanya menggunakan in silico. Jadi sifatnya hanya prediktif. Dan evidence base-nya itu masih rendah begitu. Nah, untuk meningkatkan kualitas penelitian kita, nah itu biasanya kita menambahkan data eksperimental untuk mengkonfirmasi hasil penelitian in silico. Gitu. Kalau yang lebih advance lagi, nah kita bisa melakukan studi omik, yaitu yang mana di sini studi transkriptomik, begitu ya. Bisa RNA sequencing ataupun microarray, agar penelitian kita lebih komprehensif. Kemudian kualitas penelitian kita juga akan makin baik, gitu. Nah, untuk riset antigen sekretariat yang basisnya itu in silico saja, itu metode yang paling sering digunakan atau yang mungkin wajib digunakan itu adalah molecular docking. Molecular docking itu menginteraksikan senyawa kandidat obat dengan protein targetnya. Gitu. Nah, ini yang pakemnya ya. Jadi senyawa kandidat obat kita atau senyawa bioaktif yang kita dapat dari tumbuhan atau hewan itu senyawa-senyawanya didocking dengan protein target. Begitu. Nah, namun selain molecular docking ada banyak sekali metode bioinformatik yang bisa kita lakukan juga. Tergantung dari tujuan penelitian kita. Nah, kita bisa melakukan target prediction. Nah, jadi semua kita nggak tahu ini senyawa kandidat obat kita ini menarget protein apa yang terkait cancer. Nah, itu kita bisa pakai metode protein target prediction. Atau mungkin kita juga bisa melakukan analisis ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari senyawa kandidat obat kita. Gitu. Kadang kalanya kita juga perlu melakukan protein modeling. Nah, ini biasanya kalau protein kita ini ada banyak mutasinya, gitu ya. Jadi kalau banyak mutasi biasanya di database protein, di protein data bank itu struktur 3 dimensinya belum ada. Nah, jadi kita perlu melakukan modeling untuk menghadapi masalah penelitian seperti itu. Kemudian yang cukup sering dipakai juga ini ada toksisitas. Jadi toksisitas senyawa kandidat obat pada sel kanker dan sel normal gitu. Jadi untuk fungsinya adalah untuk menghindari senyawa kandidat obatnya ini bersifat toksik ke sel normal gitu. Dan harapannya ya hanya bersifat toksik ke sel kanker gitu. Nah, ini untuk studi in siliconya bisa menggunakan analisis toksisitas. Dan banyak lagi. Dan alangkah lebih baiknya kalau studi in silico itu di akhir atau setelah molecular docking itu ada konfirmasi hasil molecular docking dengan menggunakan molecular dynamic gitu. Nah, ini untuk menambah akurasi dari molecular docking. Nah, untuk softwarenya, untuk tools yang bisa kita gunakan jika melakukan studi in silico terkait cancer itu banyak sekali. Nah, di sini hanya saya tampilkan yang paling sering kami pakai ya. Untuk database ini ada NCBI, si akrab dengan database ini untuk database yang mengandung sekuen ya, data sekuen DNA, RNA, protein dan sebagainya itu lengkap ada di NCBI. Nah, kalau kita ingin melakukan molecular docking,
Nah, database yang perlu kita kuasai adalah RCSP PDB, yang isinya ini struktur tiga dimensi dari protein. Serta PubChem. Nah, ini database yang database senyawa aktif atau database senyawa gitu. Jadi semua senyawa itu ada di PubChem. Nah, kalau biasanya kita di sini perlu struktur 2 dimensi, struktur 3 dimensi, dan juga canonical smiles dari suatu senyawa. Nah, itu kita dapat dari PubChem, database PubChem. Kalau knapsack di sini ini database senyawa aktif dari herbal, ya, dari tumbuhan. Nah, kalau kita ingin mencari senyawa aktif dari kunyit, kurkuma longa, nah kita bisa ke sini, ke knapsack. Nanti akan muncul list senyawa aktif yang terkandung dalam kurkuma longa. Seperti itu. Kemudian untuk analisis ADME ini juga ada banyak tools sebenarnya, tapi di sini saya tampilkan beberapa saja yang paling sering kita pakai. Ada Swiss ADME, Mol Inspiration, dan PCKSM. Ini untuk analisis ADME. Untuk analisis ADME. ADME Lab juga ini untuk analisis ADME. Sementara T-nya di sini toksisitas. Nah, itu kita biasanya pakai Protox. Yang tadi kita bahas mengenai toksisitas dari senyawa kandidat obat kita, gitu. Yang harapannya itu bisa membunuh sel kanker tapi tidak toksik pada sel normal. Nah, selain itu, selain dengan Protox, kita juga bisa pakai way to drug sebenarnya ini untuk analisis toksisitas. Nah, kemudian untuk protein modeling ada banyak tools juga, ada Swiss Model, ada Itaser, AlphaFold, Rosetta, dan juga Quad online. Gitu. Ini tinggal kita sesuaikan dengan keperluan penelitian kita. Untuk prediksi target protein, nah ini ada Swiss Target Prediction, ada Stitch, ada C, ada Way to Drug, ini juga bisa kita gunakan untuk prediksi target protein juga, dan kemudian ada CTD. Gitu. Kemudian ada Functional Annotation, ada Network Pharmacology, kalau kita ingin melihat efek senyawa kandidat obat kita secara lebih luas pada sistem biologi tubuh. Nah, itu kita bisa pakai Network Pharmacology, yang biasanya ini digabung dengan functional annotation. Dan sebagainya. Docking di sini kita biasanya pakai atau Docvina untuk docking antara senyawa kandidat obat dan protein targetnya. Jadi protein dan senyawa. Gitu. Kalau kita ingin docking protein dan protein, nah kita baru pakai head dock. Kalau DNA dan protein itu juga pakai head dock. Kalau DNA dan senyawa itu juga pakai head dock gitu. Jadi head dock ini bisa digunakan docking untuk berbagai macam sampel gitu. Tapi kalau autodocvina ini hanya bisa digunakan docking antara protein dan small molecule. Small molecule-nya bisa senyawa aktif atau peptida tapi yang ukurannya kecil begitu. Nah, itu bisa digunakan autodocvina. Untuk molecular dynamic, nah kita biasanya itu pakai 2 tools ya, antara Yasara dan WebGrow biasanya. Ini tergantung keperluan penelitian kita. Gitu. Nah, untuk visualisasi hasil molecular docking dan molecular dynamic, ini ada beberapa software yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu yang mengenai software ini. Ada Biovia Discovery Studio, PMOL, dan juga Leapplot. Gitu. Nah, setelah kita melakukan studi in silico terkait anti-cancer, nah langkah berikutnya kita bisa melakukan studi eksperimental begitu untuk mengkonfirmasi hasil prediksi in silico. Untuk jenis uji eksperimennya itu sangat banyak sekali. Ini saya tampilkan beberapa saja yang sering kami gunakan ya. Yang paling wajib itu ada uji toksisitas. Nah, ini fungsinya adalah untuk
konfirmasi bahwasanya senyawa kandidat obat atau ekstrak kita itu toksik pada sel kanker dan tidak toksik pada sel normal. Seperti tujuannya adalah itu. Metode yang biasa dipakai itu biasanya yang paling sering itu pakai MTT ya. Pakai MTT biasanya yang paling sering. Kalau kami di lab biasanya pakai UST. WST biasanya. Tapi tergantung, terserah penelitinya ini. Tergantung tujuan dari penelitian. Nah, berikutnya yang juga paling penting, yang mana metode ini pasti ada di paper terkait anti-kanker, yaitu uji apoptosis. Nah, uji apoptosis ini fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi hasil toksisitas. Karena di sini kan di hasil toksisitas, di sini kita dapatkan bahwasanya sel kankernya itu mati karena senyawa kandidat obat kita atau ekstrak kita begitu. Nah, untuk mengkonfirmasi kematian sel tersebut akibat apoptosis atau nekrosis, nah itu kita bisa pakai uji apoptosis. Yang paling umum itu menggunakan annexin 5 dan PI biasanya. PI bisa DAPI di sini. Nah, sel yang apoptosis itu yang terwarnai oleh annexin 5. Gitu. Yang dalam contoh ini itu yang di kuadran kanan bawah dan kanan atas. Ini yang dia terwarnai oleh annexin 5 yang kemudian diduga sel ini mengalami apoptosis. Gitu. Nah, berikutnya ada metode lain yang bisa dipakai, yaitu analisis siklus sel cycle assay, dan proliferasi sel. Nah, kedua-duanya ini uji yang sangat sering dipakai untuk menganalisis proliferasi sel, gitu. Uji siklus sel nanti kita bisa tahu sel kankernya itu dia kan mengalami penghambatan pertumbuhan. Nah, itu penghambatan pertumbuhannya itu terjadi di fase siklus sel yang apa? Itu kita bisa tahu. Bisa di G1, G0, bisa di S, bisa di G2M. Nah, metode ini juga cukup sering dipakai di studi terkait anti-cancer. Nah, kemudian ada uji proliferasi. Nah, ini biasanya pakai CFSA biasanya. CFSA. Itu yang mana CFSA ini dia mewarnai sitoplasma gitu. Mewarnai sitoplasma dari sel. Nah, kalau selnya membelah menjadi dua, nanti otomatis jumlah CFSA-nya akan berkurang. Contoh di sini ada 100% ya kandungan CFSA. Nah, setelah membelah akan menghasilkan dua sel yang mengandung 50% CFSA. Nah, jadi kalau di analisis ini perbedaannya akan lebih berkurang. Lebih rendah dibandingkan parent selnya. Ini fungsinya adalah untuk menganalisis integritas dari mitokondria. Nah, ini nyambungnya nanti ke apoptosis. Kemudian ada migrasi sel. Itu menggunakan scratch assay ya, yang mana nanti selnya itu kita lukai, bisa pakai alat khusus atau bisa pakai yellow tip. Nanti kita tunggu 2 kali 24 jam atau 24 jam, nanti akan menutup. Selnya akan melakukan migrasi untuk menutup wound-nya, menutup lukanya, gitu. Nah, biasanya itu selnya itu setelah kita scratch, kita kasih ekstrak begitu, sehingga nanti sampai 24 jam, nah jadi selnya itu tidak menyembuhkan luka begitu. Jadi gapnya, jarak luka antar selnya tetap ada. Ini berarti senyawa atau ekstraknya itu punya aktivitas menghambat migrasi sel, gitu. Yang lain ini juga cukup sering dipakai, yaitu analisis protein. Nah, biasanya pakai Western blot, atau biasanya juga pakai imunositokimia biasanya.
Dan yang terakhir ada menggunakan studi transkriptomik, yaitu bisa menggunakan Nah, kalau kita menggunakan pendekatan transkriptomik, nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Seperti itu. Jadi transkriptomik ini dia menganalisis perubahan seluruh gen pada sampel sel kita, gitu. Seumpama dari hasil uji apoptosis, nah sel kanker kita itu terbukti mengalami apoptosis. Nah, kenapa kok mengalami apoptosis? Kan pasti ada perubahan ekspresi gen. Nah, seluruh perubahan ekspresi gen terkait apoptosis tersebut, nah itu kita bisa ketahui lewat analisis transkriptomik. Seperti itulah mengapa penggunaan pendekatan transkriptomik dalam penelitian itu sangat penting dan sangat dihargai, seperti itu, karena dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Analisis transkriptomik itu ada dua metode yang paling sering dipakai, itu ada RNA sequencing dan microarray, yang mana keduanya ini sama-sama konsepnya itu menganalisis ekspresi seluruh gen gitu pada suatu sampel. Bedanya kalau microarray ini, nah dia bergantung pada probe-nya gitu. Jadi kan ini ada array chips ya. Nah, nanti kalau di microarray nanti ada chips seperti ini, array chips. Yang mana di array chips ini, nah dia ini ada probe-probe-nya begitu. Yang mana probe ini menandakan dia itu gen apa gitu. Semua ini di probe 1, dia penanda bahwasanya ini adalah gen pengkode protein EGFR contohnya. Nah, nanti sampelnya kita masukkan ya. Nah, nanti sampel cDNA-nya nanti yang berikatan dengan probe ini, nah dia akan terdeteksi sebagai mRNA yang mengekspresikan protein EGFR seperti itu. Jadi di microarray kita butuh probe pada array chips-nya untuk melakukan analisis transkriptomik begitu. Nah, sementara RNA sequencing ini lebih komprehensif lagi dan lebih sensitif karena kita benar-benar men-sequence semua RNA yang ada pada sampel kita. Nah, jadi nanti selnya diisolasi RNA-nya, kemudian dari RNA itu bisa masuk langsung ke mesin sequencing, atau bisa di-convert dulu menjadi cDNA. Nah kemudian dimasukkan ke mesin sequencing, nah kemudian ke flow cell-nya, nanti di flow cell akan terjadi amplifikasi, gitu, dan juga pembacaan sequence dan sequencing, gitu. Nah nanti hasilnya akan dilakukan analisis bioinformatik untuk pengenalan sequence tersebut itu termasuk gen apa gitu, dan juga tingkat ekspresinya seberapa. Nah itu kita perlu melakukan analisis bioinformatik gitu. Nah hasil data dari RNA sequencing, nah itu berupa file yang formatnya itu FASTQ. Nah yang mana kita perlu melakukan analisis bioinformatik untuk menerjemahkan data yang formatnya FASTQ ini. Yang mana workflow-nya itu ada di slide ini. Cukup panjang, mungkin nanti kalau dari Jalan Tengah ada sesi khusus mengenai analisis data hasil RNA sequencing, mungkin bisa dijadikan topik webinar mungkin ya, karena cukup panjang ya. Jadi nanti kita dapat setelah dapat data FASTQ dari hasil RNA sequencing, nanti kita melalui banyak tahapan dari quality control dengan tools FastQC, kemudian trimming menggunakan FastTP, kemudian alignment. Alignment ini ada 2 tahap, yaitu generate genome index dan alignment. Nah di alignment ini kita meng-align gitu antara, kalau sampel kita manusia, nah berarti kita sediakan terlebih dahulu sequence genom manusia begitu. Nah
mRNA yang sudah tersequencing nanti akan di alignment dengan gen manusia ini, yang mana dari situ nanti kita bisa tahu bahwasanya sequence ini tuh dari gen apa gitu. Dan juga nanti akan dilakukan kuantifikasi gitu. Jadi setelah anotasi gen, dilakukan kuantifikasi tingkat ekspresinya seberapa gitu. Sampai kemudian nanti ke tahap analisis dan juga visualisasi di sini. Jadi tahapannya cukup panjang. Nah, contoh datanya yang akan kita dapat dari RNA sequencing itu contohnya bisa dilihat pada slide ini. Yang gambar A ini adalah perbedaan ekspresi gen antara sel yang tidak ditreatment dan ditreatment. Nah, jadi ini tuh sel makrofag ya, sel lain makrofag yang ditreatment dengan ekstrak Euphorbia hirta. Nah, setelah ditreatment, setelah 24 jam, nah dilakukan analisis RNA sequencing dan hasilnya seperti pada slide ini. Sel yang tidak ditreatment dan yang ditreatment itu ada perbedaan ekspresi gen. Yang mana perbedaan ekspresi tersebut di sini diwakili oleh transkrip per million atau TPN atau nilai TPM. Di sini yang warna merah ini menandakan dia upregulate, yang hijau ini adalah down regulate gitu. Jadi secara visual kita bisa melihat adanya perbedaan ekspresi antara kontrol dan treatment gitu. Untuk lebih detailnya itu biasanya kita pakai volcanoplot, jadi hasilnya seperti ini. Yang merah ini adalah gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi. Sedangkan yang warna hijau ini gen-gen yang mengalami penurunan ekspresi gitu. Sedangkan yang warna hitam ini gen-gen yang tidak mengalami ekspresi. Gitu. Dan biasanya yang hitam ini kita abaikan untuk analisis. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail ini tuh gen-gen apa saja gitu yang mengalami perubahan ekspresi. Nah, itu kita bisa lihat secara detail di tabel atau bisa kita visualisasikan seperti ini. Nah, yang warna merah ini adalah gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi. Di sini ada interleukin 11 reseptor. Kemudian ada interleukin 6 dan sebagainya. Yang mana protein-protein atau gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi ini, nah itu bisa kita anotasikan fungsi-fungsinya dalam sistem biologis sel cancer gitu. Nah, dengan menggunakan analisis functional annotation, yang mana hasilnya ini bisa dilihat di bagian bawahnya, gambar CDEF. Dan cara bacanya, nah dari gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi ini, nah dia kebanyakan berperan sebagai cytokine mediated signaling pathway. Jadi pada jalur persinyalan sitokin. Jadi dia punya aktivitas antiinflamasi gitu dengan cara meregulasi ekspresi dari gen-gen pada cytokine signaling pathway. Itu. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil penelitian yang menggunakan metode RNA sequencing. Berikutnya mungkin saya beri beberapa contoh penelitian yang kita menggunakan metode in silico murni, jadi in silico saja, tanpa ada konfirmasi eksperimental. Kemudian nanti juga akan saya berikan contoh penelitian in silico anti-cancer yang ada konfirmasi eksperimentalnya. Dan juga ada nanti saya berikan contoh penelitian yang ada metode transkriptomiknya, gitu. Yang pertama, ini paper kami yang sudah publish. Jadi paper ini tuh semuanya pakai pendekatan in silico, gitu. Jadi tidak ada konfirmasi eksperimentalnya. Cuma di sini ada studi untuk menganalisis potensi peptida pada si urcin
Nah, kita menganalisis potensinya sebagai anti kanker paru-paru. Jadi peptida dari si urcin kita cari dari literatur, kemudian kita modelkan, kemudian kita docking dengan protein-protein yang berperan dalam progresi sel kanker paru-paru tipe NSCLC. Gitu. Yang lain di sini kita ada pakai senyawa dari kaempferol, ini senyawa aktif dalam Euphorbia hirta. Nah, kita analisis aktivitas anti kanker payudaranya. Kemudian yang lain ada kita memprediksi aktivitas quercetin sebagai anti kanker otak, glioblastoma multiforme, yang mana kita menarget 4 protein, AKT1, MMP9, ABCB1, dan VEGFA, dengan menggunakan hanya pendekatan in silico. Nah, pada penelitian ini, mungkin di sini saya jelaskan sedikit saja mengenai jalannya atau workflow dari penelitian in silico ini, in silico anti-cancer ini, gitu. Jadi di sini kita sama sekali tidak melakukan konfirmasi eksperimental, jadi isi papernya itu full prediksi, gitu, full prediksi komputasi. Caranya dari Euphorbia hirta atau patikan kebo, nah kita cari senyawa aktifnya dari literatur, gitu. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah ada data LCMS atau LCMS-MS-nya, gitu. Nah, semuanya kita pakai. Kemudian kita screening, kita filter dengan menggunakan berbagai parameter. Jadi di sini kami pakai drug likeness, kemudian kita pakai analisis bioaktivitas, toksisitas, dan juga kemampuan senyawa ini dalam menembus membran sel, begitu. Nah, akhirnya, kita nemu satu senyawa kaempferol, begitu. Satu-satunya senyawa yang lolos screening dari 4 parameter ini. Ya, kemudian kaempferol kita gunakan sebagai judul pada penelitian ini. Nah, kaempferol kemudian kita cari protein targetnya. Nah, di sini kita menggunakan merger. Kita di sini merger beberapa web server, ada Swiss Target, Stitch, dan juga PDD. Nah, dari sini, dari hasil merger ketiga web server tersebut, kita nemu 9 protein target. Nah, dari 9 protein target ini kita pilih yang jadi punya peran di breast cancer. Nah, untuk menganalisis tersebut, kita pakai C-Bioportal. Hasilnya, dari 9 protein target ini, ada 2 protein yang dia ini mengalami alterasi atau anomali pada breast cancer, yaitu AKT1 dan estrogen reseptor. Gitu. Nah, jadi kedua protein ini kita gunakan sebagai protein target. Jadi kita docking dengan kaempferol, docking dengan autologina, kemudian dilakukan molekular dynamic yang menggunakan Yasara. Itu. Ini adalah contoh penelitian yang hanya menggunakan metode in silico. Gitu. Kemudian ada juga penelitian kami yang juga menggunakan metode eksperimental untuk mengkonfirmasi hasil prediksi in silico, gitu. Yang pertamanya kita menganalisis potensi temu kunci Guillain-Barré rotunda pada sel kanker payudara. Jadi kita melakukan prediksi in silico, terus kita konfirmasi lewat in vitro, gitu. Kemudian ada juga kita pakai Euphorbia hirta juga, ekstra Euphorbia hirta, kita ujikan ke sel kanker payudara. Yang sebelumnya kita analisis in silico-nya terlebih dahulu. Gitu, kita prediksi komputasi terlebih dahulu potensinya, kemudian kita konfirmasi lewat in vitro. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh
penggunaan in silico dan in vitro pada paper gitu ya. Mungkin lebih detailnya seperti ini ya isi jurnal ini ya. Jadi ekstrak patikan kebo ini kita ekstraksi, kemudian kita analisis LC-HRMS untuk compound profiling. Kemudian ditemukan beberapa senyawa yang terdeteksi terkandung dalam ekstrak patikan kebo atau Euphorbia hirta. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan analisis in silico. Nah, kemudian di akhir kita melakukan konfirmasi lewat pendekatan in vitro. Seperti itu. Di sini ada juga penelitian kami yang menggunakan metode transkriptomik. Yaitu di sini kita ada secang ya, Caesalpinia sapan, kita ekstraksi, kemudian kita treatmentkan ke sel kanker paru-paru A549. Nah, kemudian kita sequencing. Kita lakukan RNA sequencing untuk menganalisis perubahan ekspresi gennya. Nah, kemudian kita juga melakukan analisis RNA sequencing pada sel makrofag. Nah, ini untuk studi antiinflamasi gitu. Rau 264.7 sel ini adalah sel lain makrofag. Nah, kita beri LPS biar dia melakukan mekanisme inflamasi. Nah, kemudian kita treatment dengan ekstrak Euphorbia hirta gitu. Nah, kemudian kita panen, kita lakukan RNA sequencing. Nanti kita akan mendapatkan ekspresi gen mana yang berubah akibat Euphorbia hirta gitu, dan kaitannya dengan antiinflamasi. Yang terakhir di sini ada paper kami yang baru accepted, jadi belum publish ya, baru accepted, yang mana di sini kami mentreatmentkan Boesenbergia rotunda, ekstrak Boesenbergia rotunda pada obi-obi mice. Obi mice ini mencit model obesitas begitu. Jadi ekstraknya kita treatmentkan ke mencit, kemudian kita lihat aktivitas anti obesitas dari ekstrak kita itu lewat perubahan ekspresi gennya yang terjadi pada obi mice ini. Nah, di sini kita pakai microarray. Dan di jurnal ini kita pakai RNA sequencing. Yang kedua ini kita juga pakai RNA sequencing. Kemudian yang terakhir ini kita pakai microarray. Gitu. Untuk workflow penelitiannya itu bisa dilihat di sini ya, contohnya ya, untuk yang secang sebagai anti kanker paru-paru. Kemudian secangnya, kayu secang kita ekstraksi, kemudian kita lakukan studi eksperimental yang mana ada uji toksisitas, uji apoptosis, siklus sel, dan juga uji ekspresi protein, yang mana kita berfokus pada BAX dan BCL. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan analisis transkriptomik, RNA sequencing, dan hasilnya itu kita analisis bioinformatik. Gitu. Untuk lebih detail mengenai hasilnya, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu bisa membaca artikel ini. Gitu. Ini artikel yang cukup mudah dipahami ya, karena datanya tidak terlalu banyak. Namun bisa memberikan insight yang baru mengenai mekanisme anti kanker. Yang mana di sini Caesalpinia sapan ternyata setelah dilakukan RNA sequencing, Caesalpinia sapan ini tidak mengakibatkan perubahan ekspresi gen terkait apoptosis, rusel, dan sebagainya. Ternyata dia ini mekanismenya itu dia menurunkan integritas mitokondria, gitu. Jadi selnya ini menjadi kekurangan nutrisi dan akhirnya mati, gitu. Jadi ekstraknya ini tidak langsung menarget ke protein-protein apoptosis maupun proliferasi, tapi dia menarget ke mitokondrianya, begitu. Mesin penghasil energinya. Dan mitokondria tidak bisa menghasilkan energi, maka otomatis selnya akan mati. Begitu. Nah, ini salah satu contoh penelitian anti kanker yang menggunakan pendekatan transkriptomik.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin lebih lanjut bisa kita gunakan waktunya untuk diskusi mungkin ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa raise hand, open mic, atau bisa ditulis di kolom komentar. Seperti itu. Bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Mas Hermawan atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, kami infokan kepada hadirin sekalian di mana kita saat ini sudah masuk ke sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Caranya bisa kalian drop pertanyaan kalian di room chat atau bisa langsung diskusi dengan narasumber kita dengan raise hand dan open mic. Dan sebelumnya saya ingin menginfokan terkait door prize ya. Jadi teman-teman bisa malam hari ini bisa mendapatkan voucher berupa potongan pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Caranya gampang banget dengan bikin instastory terkait kegiatan malam hari ini. Tag di kedua akun di jalantengah.site dan vrcbb.id nanti akan kita undi untuk 2 orang pemenang. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Sobat Jalan Tengah untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa langsung raise hand ya dengan memberikan nama dan dari instansi mana. Oke. Satu-satu dulu ya, luar biasa ini Mas Hermawan, banyak sekali. Tadi yang pertama ada Saudara Muhammad Ramadan. Oke, silakan Mas Muhammad Ramadan. Selamat malam, kedengaran suaranya? Oke, terdengar Mas, selamat malam. Saya Ramadan dari Biotek. Oh iya Mas, untuk tadi kan saya sekilas ya menyimaknya. Nah kebetulan kan saya dapat data metabolomik kan, terus mau di in silico terhadap kemarin sih untuk arahnya ke pengatasan patogen pada tanaman tomat. Nah untuk aplikasinya atau step-stepnya yang bisa untuk saya gunakan gitu untuk dalam pengembangan tadi informasinya itu apa ya Mas ya? Mungkin demikian ya Mas. Oke, sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Menarik tadi ya. Jadi Mas siapa tadi? Mas Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan ya. Punya studi, punya data metabolomik. Kemudian ini menganalisisnya ke tumbuhan, apakah dia punya aktivitas antimikroba apa tidak, begitu ya tadi ya? Iya. Oke, jadi kalau analisis tersebut ke tumbuhan ya, berarti otomatis kita hanya bisa melakukan molecular docking dan dynamic gitu, dengan protein target, protein-protein yang ada pada bakteri, gitu, yang menyebabkan penyakit pada tanaman yang dimaksud, gitu. Jadi nanti kita cari terlebih dahulu protein apa dalam patogen tersebut yang berperan dalam menginfeksi tumbuhan. Nah, setelah kita temukan proteinnya, kita cari sequence-nya atau kita cari struktur tiga-dimensinya tersebut di database ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti kita cari sequence-nya, sequence proteinnya di NCBI atau di database yang lain. Setelah kita temukan, kita lakukan protein modeling. Nah, setelah kita lakukan protein modeling, nah kita bisa melakukan docking begitu. Docking antara senyawanya tadi, senyawa kandidatnya dengan protein yang telah kita modeling. Gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau kita menggunakan kontrol obat gitu. Jadi kalau bisa itu sudah ada penelitian tentang antipatogen yang menarget tanaman tersebut begitu. Jadi obat tanaman yang tersebut kita gunakan sebagai kontrol, sebagai pembanding. Begitu, nanti hasilnya akan lebih bagus, kualitas datanya akan semakin bagus begitu. Mungkin begitu dari saya, ada feedback. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama. Sudah cukup ya Mas Muhammad Ramadan ya. Oke, ini Mas Hermawan banyak sekali ya yang ingin bertanya satu-satu ya teman-teman. Ini ada dari Saudara Wahyudin, silakan untuk on cam dan open mic Mas. Oke, terima kasih. Maaf saya ada di mobil jadi agak gelap. Pertanyaan saya begini, kita itu kan punya beberapa obat
yang terbukti sangat bagus gitu efikasinya, tetapi sekarang itu dilarang karena satu dan lain hal mungkin menyebabkan efek samping atau dia bersifat toksik dan lain sebagainya. Nah, dengan in silico modeling ini kita bisa nggak meniru obat tersebut yang dilarang dengan menghilangkan efek negatifnya? Oke, Mungkin begitu, Pak. Ya. oke, baik. Untuk Mas Hermawan bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Jadi kita ini mengembangkan obat yang mana obat ini sudah ada sebelumnya sudah ada, tapi dia bersifat toksik gitu. Jadi kita ingin mengambil manfaatnya, tapi sifat toksiknya kita hilangkan. Bisa apa tidak itu bisa dilakukan, tapi dengan mengintegrasikan dua pendekatan gitu. Jadi studinya lebih kompleks gitu. Saya izin share screen dulu. Oke. Oke. Nah, di sini jadi kita akan hal tersebut bisa kita lakukan dengan mengintegrasikan antara ligand based drug design dan structure based drug design. Nah, tadi kan berarti sudah ada kan ya obatnya, yang mana dia bersifat toksik atau dan sebagainya, punya efek samping. Nah, langkah berikutnya kita cari struktur yang dia menyebabkan efek samping tersebut, gitu. Nah, itu dengan menggunakan QSAR. Gitu. Nah, tapi kelemahannya kalau QSAR ini ya, QSAR ini dia harus ada 50 sampel begitu, 50 sampel obat. Gitu. Nanti kita analisis QSAR, nanti akan ketemu kita struktur mana yang dia bersifat yang menyebabkan sifat toksik gitu. Contohnya ada senyawa seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, bagian ini yang bersifat toksik, nanti akan ketemu bagian ini yang bersifat yang menimbulkan toksik begitu. Nah, bagian ini bisa kita desain, bisa kita hilangkan. Bisa kita ganti dengan yang lain, yang mana ini lebih optimum gitu, atau yang biasanya itu lebih memberikan peran dalam interaksinya dengan protein target seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan senyawa yang diprediksi sudah tidak bersifat toksik, nah kemudian kita lakukan molecular docking dengan protein targetnya, gitu. Dan kalau analisis efek samping ya, nah kita bisa pakai network farmakologi biasanya dengan memanfaatkan PPI network, jadi protein-protein interaction gitu. Jadi fungsinya ini untuk lebih secara luas, selain menarget mekanisme yang kita inginkan, nah senyawa ini dia menarget mekanisme yang lainnya apa saja gitu loh. Itu kita bisa prediksi lewat protein-protein interaction network ini gitu. Nah, jadi inilah gambarannya Pak untuk melakukan penelitian terkait isu tersebut. Itu mungkin. Oke, gimana untuk Pak Wahyudin? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sementara cukup. Makasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, lanjut ya Mas Hermawan ya. Ini Ya. ada Sobat Jalan Tengah yang lain, yaitu ada Saudara Wardah Sawitri, bisa on cam dan open mic, Mbak. Iya Kak, mohon maaf belum bisa on cam. Oke. Dari instansi mana ya? Dari Universitas Sumatera Utara. Oke, silakan untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk materinya Mas Hermawan. Sebelumnya saya ingin bertanya, tapi pertanyaannya cukup teknikal. Pertanyaannya itu mengenai pemilihan protein yang kita gunakan ketika melakukan metode in silico. Misalnya nih, kita akan melakukan penelitian tentang luka bakar pada tikus. Nah, berarti hewan uji yang kita gunakan itu kan adalah tikus. Nah, ketika kita melakukan pemilihan protein di situs protein itu RCSB itu harus langsung ke tikusnya atau boleh kita gunakan Homo sapiens atau manusia ya, Mas? Dan sebelumnya juga kalau misalnya penelitian kita
langsung ke manusia juga, apa harus menggunakan untuk pemilihan proteinnya itu apa bisa langsung organismenya itu kita pilih manusia gitu, Mas? Karena kan tikus sama manusia sama mamalia kan. Itu aja pertanyaannya. Sudah cukup, Mbak, pertanyaannya? Sudah, Mbak. Oke, silakan untuk Mas Hermawan bisa dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya tetap menggunakan protein dari manusia ya. Kalau studi in vivo kan menggunakan kelinci dan sebagainya itu kan untuk merepresentasikan sistem biologis manusia kan. Jadi in siliconya juga harus pakai manusia begitu. Maaf Mas, izin menanggapi. Berarti walaupun nanti penelitian in vivo yang akan kita lampirkan untuk jurnalnya itu akan berupa hewan uji tikus gitu Mas? Iya, tidak apa-apa. Berarti konsepnya gitu ya. Jadi silico itu kalau kita kayak potensi cancer atau berat untuk yang menarget apa gitu. In vivo-nya kan kita bisa yang biasanya pakai mensi tikus kan ya. Tapi protein targetnya itu kita pakai protein target pada manusia gitu. Karena apa? Karena in vivo kan kita ingin merepresentasikan sistem biologis manusia dalam hewan coba gitu kan ya. Jadi untuk in silico-nya itu tetap manusia, karena in silico ini harapannya juga merepresentasikan manusia gitu, sistem biologis dari manusia. Itulah. Oh, baik Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, Oke, sudah cukup menjawab ya Mbak Wardah ya? Sudah Mbak, sudah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada yang raise hand lagi dari Saudara William Tamrin. Oke, silakan untuk Saudara William bisa open mic. Ya, selamat malam Pak Hermawan. Perkenalkan saya William Tamrin dari Universitas Surabaya, Magister Bioteknologi. Pertanyaan saya sebenarnya cukup bukan teknis sih, tapi lebih ke arah pengalaman Pak Hermawan ya. Ketika kita mempublish jurnal, itu selalu ada komentar dari reviewer untuk kita harus memberikan data, tadi yang Steve bilang, data eksperimental konfirmasi. Dan saya cukup tertarik nih kalau Pak Hermawan mencantumkan tadi yang transcriptomic studies. Nah, pertanyaan saya itu, apabila kita melakukan studi in silico, pure yang in silico, Pak, dan reviewer meminta experimental study, namun hal tersebut belum pernah dilakukan orang, Pak. Itu menurut Pak Hermawan gimana, Pak, cara menanggapi jawaban dari reviewer itu, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak William Tamrin. Nah, jadi itu ya, salah satu kendala kalau kita melakukan studi in silico murni, kalau kita submit ke jurnal yang bagus, itu biasanya kita disuruh untuk melampirkan data hasil eksperimental seperti itu. Dan itu harus kita lakukan sebenarnya. Kalau tidak bisa kita lakukan, ya kita berargumen saja. Kalau paper kita ini atau penelitian kita ini tujuannya adalah sebatas untuk prediksi gitu. Jadi kedepannya diperlukan konfirmasi dan validasi eksperimental. Seperti itu sih. Harapannya tidak di-reject saja. Karena kita memberikan argumen, semoga argumen kita bisa diterima oleh reviewer begitu. Nah, namun kita ini sebenarnya bisa melakukan publikasi dengan data in silico saja, tapi di jurnal-jurnal khusus in silico gitu. Contohnya kalau di Elsevier ada Computational Biology and Chemistry, kalau di Thailand Francis itu ada Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, kalau di Springer itu ada Molecular Diversity kalau nggak salah. Nah, itu jurnal-jurnal yang memang spesialis menerima data-data in silico saja gitu. Tapi ya memang sulit ya, perlu data yang banyak gitu, untuk publish di jurnal-jurnal tersebut gitu. Itu mungkin Pak William Tamrin. Apakah ada feedback? Ya. Tidak sih, saya cuma ingin meminta tanggapan Bapak sebagai itu ya, ahli di sini, karena saya juga
masih mahasiswa sedang studi ini. Oke, saya Oke, baik. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih untuk Mas William Tamrin. Untuk selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang ada di room chat karena link absensi akan kami tutup pukul 9. Ya, akan kami tutup pukul 9. Jadi teman-teman silakan untuk absensi terlebih dahulu. Oke, kita geser ke peserta lain nih. Luar biasa ya antusiasmenya pada malam hari ini ya. Ada Saudara Meli Yuliana, silakan untuk open mic. Baik, terima kasih. Saya Meluliana dari instansi Universitas Brawijaya Malang. Oke, silakan Ya, pertanyaannya. izin bertanya. Ini kan seumpamanya itu ada sebuah penelitian yaitu pure in silico. Jadi mau bertanya itu bagaimana sekiranya memastikan bahwa suatu senyawa itu tidak salah target gitu. Oke, Karena sudah kan cukup? biasanya percobaan itu perlu melakukan penelitian secara in vitro dan in vivo gitu kan. Jadi sekiranya untuk penelitian in silico ini bagaimana begitu? Ya, terima kasih. Oke, untuk Mas Hermawan silakan. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan penting tadi ya. Saya izin share screen dulu. Iya. Nah, kalau memang kalau kita submit paper yang isinya in silico saja di jurnal yang bukan jurnal in silico itu biasanya kita hampir pasti diminta data eksperimental seperti itu. Jadi yang bagus sih ya memang kita berikan data eksperimental seperti itu. Yang bagus. Namun kalau berhalangan ya mungkin kita bisa berargumen atau kita bisa mengoptimalkan pencarian protein target kita gitu. Contohnya di paper ini. Nah, di sini kan kami mencari protein target dari kaempferol atau protein target terkait kanker payudara pada kaempferol gitu. Yang ditarget oleh kaempferol. Nah, di sini saya mengoptimalkan pencarian protein targetnya itu lewat integrasi antara 3 database gitu. Jadi saya cari protein target dari kaempferol di Swiss Target, STITS, dan juga CTD. Yang mana hasilnya ini di merger gitu, digabungkan. Yang mana di sini di penelitian ini ketemu 9 protein. Ada ABCP1, AHR, CYP1B1 dan sebagainya. Nah, kemudian dari 9 protein ini itu kan kita tidak tahu ya, mana yang dia ini punya peran di progresi kanker payudara. Nah, oleh karena itu kita pakai web server yang lain selain ketiga ini yaitu cBioportal namanya. Nah, dari cBioportal ini kita bisa tahu di sini dari 9 protein target dari kaempferol itu 2 protein punya peran di progresi kanker payudara gitu. Jadi kedua protein ini dipilih sebagai protein target gitu. Nah, ini untuk optimasi pencarian protein target. Cara yang paling bagus ya memang harus menggunakan konfirmasi eksperimental yang paling tepat ya. Tapi untuk in silico murni itu kita bisa pakai metode ini dengan cara mengoptimalkan pencarian protein target seperti itu mungkin. Oke, apakah sudah cukup menjawab, Mbak Meli Yuliana? Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Ya. teman-teman, ini masih banyak waktu ya. Jadi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa drop di room chat atau bisa langsung raise hand. Ini ada saudara kita lagi, Mas, yang raise hand ya. Ada saudara Fahri Sinulingga, bisa open mic, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih atas waktunya.
salam kenal Mas Hermawan. Saya izin bertanya Mas. Saya sebenarnya spesifik, saya dari Teknologi Hasil Perikanan IPB. Saya itu risetnya sebenarnya lebih banyak ke arah minyak ikan Mas. Namun sekarang saya udah mulai tertarik ke arah apa namanya in silico ini seperti itu. Dan ini apa namanya, saya itu coba untuk melakukan riset itu terkait peningkatan kestabilan minyak ikan itu dengan menggunakan green tea Mas, green tea polyphenol ya. Saya juga tadi barusan melihat jurnalnya Mas juga ada juga salah satunya terkait katekin dari teh juga ya. Lalu pada saat melakukan riset itu memang ada sinergisitas antara hasil saya itu gitu, bahwasanya dia bisa menghambat oksidasi itu seperti itu. Nah, namun setelah saya coba identifikasi senyawa-senyawa yang ada pada green tea itu kan ada 5 ya Mas ya, yang paling saya unggulkan itu ada epilogalokatekin, katekin dan satu itu theaflavin. Nah, saya coba udah melakukan riset ke arah in silico ini gitu. Ada sebenarnya sinergisitas energi bonding antara apa namanya si katekin ini dengan si DHA pada minyak ikan saya seperti itu. Nah, namun setelah saya selidiki kan katekin ini kan dia lebih ke ini ya Mas ya, apa namanya, polyphenol yang arahnya itu dia sebenarnya sifatnya adalah polar seperti itu. Nah, sedangkan minyak ikan itu kan non polar gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita ya, maksudnya meskipun dia hasil dari eksperimennya itu dia positif, namun berdasarkan energi bendingnya sama struktur setelah dilakukan molecular docking itu terlihat gitu ada sinergisitas, namun itunya Mas, apa namanya, tidak adanya apa tadi itu satu polar seperti itu. Nah, saya ingin submit paper gitu, tapi saya belum yakin dengan teori saya ini apakah memang ada sinergisitas antara lipid dengan si ligan si reseptor ini, senyawa bioaktif ini seperti itu. Itu gimana ya Mas ya? Apakah Mas Hermawan sudah pernah melakukan dengan lipid atau sebagainya seperti itu? Terima kasih. Oke, silakan Mas Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik tadi studinya mengenai analisis stabilitas ya. Analisis stabilitas struktur berarti struktur DHA. Kalau Iya, Mas. analisis stabilitas minyak ikan berarti yang diambil di sini DHA-nya ya. Nah, kalau analisis stabilitas itu memang paling baik menggunakan molecular dynamic seperti itu. Akan molecular dynamic. Jadi nanti DHA-nya di running gitu, DHA sendiri dengan DHA yang binding dengan senyawa fenolik tadi atau polyphenolnya tadi. Nah, DHA-nya ini lebih stabil yang mana begitu. Kalau DHA dengan polyphenol lebih stabil berarti ya polyphenolnya meningkatkan stabilitas DHA-nya seperti itu. Kemudian detail interaksinya nanti kita juga bisa tahu kan mereka berbeda polaritas kan ya. Nah, terus interaksinya bagaimana gitu kok bisa DHA lebih stabil. Nanti kita bisa lihat di molecular dynamic seperti itu. Entah itu dia berinteraksi langsung atau entah ikatan apa yang terbentuk atau mekanisme kimia yang terjadi itu bisa kita analisis lewat molecular dynamic. Itu sebenarnya kalau analisis stabilitas ya ini topiknya. Gitulah mungkin. Berarti kalau lebih ke stabilitas itu bagusnya sampai level molecular dynamic ya Mas ya? Ya, kalau stabilitas memang molecular dynamic memang awalnya digunakan untuk uji stabilitas struktur awalnya molecular dynamic itu. Pada awal ditemukan. Nah, sekarang sedikit sudah analisis stabilitas interaksi gitu. Ya. Oh ya. Sedikit aja Mas, sedikit lagi Mas. Itu terkait apakah pengerjaan kalau misalnya kita ke molecular dynamic itu yang berbasis protein sama lipid itu ada perbedaan ya Mas ya, berdasarkan sepengetahuan Mas Hermawan? Apakah ada kesulitan tertentu gitu untuk lipid? Karena kemarin saya ketemu sama salah satu yang pernah melakukan molecular dynamic itu lebih banyak bermain di protein ya Mas ya. Jadi kayaknya sepertinya kalau bermain lipid banyak yang harus diwanti-wanti gitu. Itu Mas Herwan sendiri ada gambaran tidak Mas kira-kira? Untuk molecular dynamic pakai lipid bisa, pakai molekul apapun bisa. Memang umumnya protein. Kalau kita pakai software Yasara itu kita sudah ada
dari softwarenya sudah disediakan skripnya untuk analisis protein gitu. Nah, kalau senyawa lain, itu kita harus bikin skrip sendiri gitu. Nah, kemarin itu di lab saya tuh ada yang mau analisis yang basisnya itu pakai lipid gitu. Dia mau membentuk liposom dari lipid gitu. Untuk liposom. Nah, itu caranya gampang banget, tinggal liposom kan terdiri dari lipid-lipid kan ya. Nah, tinggal kita masukkan senyawanya ke dalam sistem, terus kita running gitu. Itu 2 bulan udah terbentuk liposomnya. Gitu. Jadi molekular dynamic itu untuk semua molekul ya, jadi bukan untuk protein. Memang lebih mudah kalau pakai protein karena skripnya sudah ada gitu, kita tinggal run gitu. Tapi kalau senyawa selain protein, nah kita perlu beberapa adjustment gitu. Oke, baik, terima kasih Mas insight-nya Mas, terima kasih. Makasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih Mas Fahri ya untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, ini masih kita buka kesempatan untuk sobat Jalan Tengah yang lain. Jika ingin bertanya bisa raise hand ya. Mas, ini kita akan membacakan pertanyaan dari room chat ya. Ini ada saudara Darlah Imaria Ulfa. Halo Mas Hermawan, saya mau bertanya, untuk molecular docking, menurut Mas Her lebih prefer specific docking atau blind docking? Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing apa ya Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup teknis tuh ya, perbedaan antara blind docking dan specific docking, dan lebih baik mana gitu kalau kita ingin melakukan molecular docking gitu. Di banyak jurnal sudah disebutkan bahwasanya specific docking itu akan memberikan hasil yang lebih akurat dibanding dengan blind docking. Kenapa? Karena error rate-nya itu lebih kecil begitu. Kalau blind docking, kalau kita pakai protein yang besar, nanti kan otomatis kinerja komputasinya kan akan makin banyak juga. Nah, itu akan rawan error gitu. Jadi mismatch binding nanti akan sering terjadi kalau kita rawan terjadi kalau kita melakukan blind docking. Nah, alangkah lebih baiknya kita melakukan specific docking gitu. Biasanya di active site dari protein, kemudian juga di docking dengan senyawa kontrolnya, yang mana sudah terbukti secara eksperimental dia berinteraksi dengan active site seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan specific docking, kelebihannya banyak ya. Jadi kalau akurasi di specific docking lebih akurat. Untuk kekurangannya sih tidak ada ya kalau dibandingkan dengan blind docking ya. Nah, namun blind docking ini itu sering digunakan untuk konfirmasi active site prediction gitu. Jadi blind docking ini umumnya itu tidak digunakan untuk menganalisis potensi aktivitas dari suatu senyawa, tapi digunakan untuk mengkonfirmasi prediksi sisi aktif gitu. Contohnya ada protein, anggap saja EGFR gitu ya, banyak kita bahas tadi. Nah, EGFR ini belum ada obat yang menarget protein ini gitu, misalnya gitu ya. Nah, terus berarti kan active site-nya kan belum ketemu. Nah, kita melakukan prediksi active site dengan web server yang lain. Contohnya FCFDO gitu. Nanti kan ketemu kemungkinan active site dari EGFR. Nah, langkah berikutnya kita lakukan blind docking dengan senyawa kandidat obat kita gitu. Dia bindingnya itu di active site-nya apa tidak. Kita kalau bindingnya di active site, nah berarti bisa untuk mengkonfirmasi antara hasil blind docking dengan hasil prediksi active site gitu. Tapi kalau bisa blind docking-nya itu dengan senyawa obat terlebih dahulu ya. Meskipun senyawa obat ini secara eksperimental belum ditemukan menarget EGFR, namun bisa digunakan untuk konfirmasi dari hasil prediksi active site tadi. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Yang mungkin ada feedback. Oke, untuk yang bertanya tadi, kalau ada feedback silakan di drop di room chat ya. Mas, ini ada yang raise hand lagi, bisa kita ajak untuk open mic ya. Ini ada saudara Aldi Indra Pambudi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi, perkenalkan saya Aldi Indra dari Brawijaya. Oke. Nah, pertanyaan saya itu seputar Insiloko, khususnya itu di kapasitas ya, di produk gitu. Nah,
Barusan saya ngecek tuh untuk KM Ferrol itu kelas 5 dan saya cek lagi tuh ternyata ada toksisitas di organ respiratory toxicity itu. Nah, apakah apakah kita juga harus mempertimbangkan tentang toksisitas di respiratori itu? Soalnya kemarin kan saya juga penelitian tuh tentang efodiamin. Nah, efodiamin itu buat Alzheimer itu, buat terapi Alzheimer. Nah, ya di efodiamin itu ada toksisitas di neuron dan kelasnya itu kelas 5 juga gitu. Akan tapi kalau kita bandingkan dengan jurnal-jurnal yang in vivo atau jurnal langsung tuh dia bukan toksik di neuron gitu. Untuk pertimbangannya itu bagaimana ya Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali tadi. Tadi analisis di Protox ya. Tadi ditemukan kelas 5. Kelas 5 itu berarti apa ya? Kurang toksik berarti Pak ya? Nggak apa saya, berarti dia kurang toksik. Tapi di toxicity properties dia berpotensi toksik ke respiratory. Nah ini bahasanya aman saja begitu Pak. Karena di sini kan dari Protox-nya, jadi KM Ferrol ini diprediksi menyebabkan respiratory toxicity. Nah, karena dia kelas 5, jadi untuk menimbulkan respiratory toxicity tersebut, nah KM Ferrol perlu dosis yang tinggi begitu. Yang mana nanti harapannya sebelum mencapai dosis toksiknya itu, nah dia sudah memberikan aktivitas. Begitulah. Contohnya seumpama polpen ini activity rate dari KM Ferrol ya. Kalau studinya Alzheimer berarti pada dosis ini dia pada dosis sekian dia berpotensi memiliki aktivitas anti Alzheimer begitu. Nah, karena toxicity rate-nya LD50-nya tinggi kelas 5, nah berarti dia diprediksi meskipun perlu konfirmasi lagi, dia bisa menyebabkan toksik itu kalau di dosis tinggi, yaitu dosis di atasnya. Jadi, poin toksiknya itu ada di atasnya, begitu. Jadi nanti di lewat eksperimental nanti harapannya sebelum sampai ke toksik, nah dia ini sudah menimbulkan aktivitas, gitu. Dan hal ini mungkin Alzheimer, begitu. Jadi pada dosis yang segini itu tidak sampai menyebabkan respiratory toxicity. Seperti itu, Pak. Beda lagi kalau LD50-nya kelas 2, kelas 3 itu ya, berarti khawatirnya sebelum mencapai dosis aktif itu dia bersifat toksik terlebih dahulu, begitu khawatirnya. Jadi kalau LD50-nya dia kelas 5 itu masih bisa aman gitu. Bagaimana Mas Aldi? Baik, terima kasih cukup dimengerti. Asik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas Aldi ya. Mas, ini kita sudah ada di ujung acara, di mana waktu untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan, yang masih ada di room chat ini ya, nanti bisa langsung menghubungi Mas Hermawan di emailnya Mas Hermawan, yaitu hermawan.crack@gmail.com. Gitu ya Mas Hermawan ya? Ya, betul. Oke. Oke, sebelum kami tutup, kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, Mas Hermawan, untuk menyampaikan closing statement-nya terkait webinar pada malam hari ini. Silakan Mas Hermawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, studi in silico itu sangat penting ya. Meskipun sangat penting, sifatnya masih prediksi. In silico itu masih perlu dikonfirmasi lewat studi eksperimental, baik in vitro maupun in vivo. Gitu. Namun, meskipun begitu, metode-metode dalam studi in silico itu masih terus berkembang. Sehingga banyak tools baru, banyak tools yang dioptimasi, sehingga memberikan hasil yang tidak berbeda jauh dengan hasil eksperimental seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ingin melakukan studi in silico murni,
tidak apa-apa, tapi harus dilakukan dengan metode yang benar gitu. Karena dengan metode yang benar nanti hasilnya akan mirip atau sesuai dengan hasil eksperimental seperti itu. Kalau ingin papernya kualitasnya bagus dan dapat diterima di jurnal-jurnal yang bagus, maka alangkah lebih baiknya kalau ditambah pendekatan eksperimental seperti itu untuk mengkonfirmasi hasil penelitian in silico. Begitu. Dan uji transkriptomik, untuk analisis transkriptomik, ya kalau di instansi kita sudah ada layanan untuk melakukan analisis transkriptomik, harapan saya bisa dimanfaatkan sebesar mungkin, sesering mungkin, karena memang studi omik ini merupakan studi yang sangat berkembang sekarang ini, dan kemungkinan paper untuk diterima itu sangat tinggi kalau kita ada studi transkriptomiknya, karena hasilnya sangat komprehensif seperti itu. Jadi dari saya mungkin semangat meneliti, jangan bosan dan lelah untuk studi in silico, karena bagaimanapun juga in silico pasti akan selalu ada, begitu, baik untuk memprediksi atau untuk mendukung data eksperimental seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih ya untuk Mas Hermawan untuk semangatnya kepada peserta kita pada malam hari ini. Baik, saat ini kita masuk ke sesi dokumentasi di mana saya beri waktu 2 menit untuk teman-teman semua, silakan untuk on cam ya, dan persiapkan ekspresi yang terbaik yang mana pada malam hari ini akan kita sesi ke dokumentasi seperti itu. Oke, silakan, saya tunggu 1 menit lagi. Dan siapkan ekspresi terbaik kalian pada malam hari ini. Oke? Silakan yang belum on cam, silakan on cam. Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, yang mana alamat email dari narasumber kita malam hari ini akan saya berikan di room chat ya. Oke, sebenarnya sudah siap ya. Operator bisa didokumentasikan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber kita malam hari ini, Mas Hermawan, yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya ya, Mas ya. Dan untuk para hadirin sekalian yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir, kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Tak lupa juga kepada penyelenggara CV Jalan Tengah dan vrcbb.id. Saya Ulfa Zuriani pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih semuanya.